Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-13. Pangeran Mangkubumi memukul Grobogan dan Demak. Alkisah yang sedang berada di Gunung Garigal. Pangeran Mangkubumi malam-malam memanggil para punggawa. Para tumenggung malam itu juga sudah datang menghadap di Gunung Garigal. Pangeran Mangkubumi berkata, "Hai anak-anak, aku minta saranmu. Kalau kalian setuju, aku akan turun gunung, lalu terus ke Grobogan memukul barisan kompeni yang berjaga di barat Grobogan. Barisan itu kalau sampai menyeberang ke selatan akan merepotkan. Ada banyak kawulaku di tanah Sukowati. Sungguh akan tercerai-berai, repot dan kebingungan jika mereka diserang pasukan kompeni." Para tumenggung sangat mendukung. Benar kehendak Paduka. Kemantapan para kawula dalam mengabdi jangan sampai terganggu masalah ini. Sesudah berunding, para punggawa segera menyiapkan pasukan besar. Pangeran Mangkubumi turun beserta anak istri. Tak ada yang tertinggal di Gunung Garigal lagi. Pasukan terus ke utara, lalu ke barat menuju Grobogan. Para tumenggung yang berjumlah 7 ditinggal, yang 3 di bawah. Adapun yang tertinggal di belakang ditugaskan membuat bingung barisan di Gebang. Istri dan anak-anak pangeran tak diajak. Mereka ditinggal di Ngerancang. Pangeran sudah sampai di Grobogan dan bertemu dengan Adipati Puger. Adipati Puger berkata, "Kalau Paduka akan memukul kompeni sekarang, barisannya sedang berada di Winong. Bulan-bulan sekarang ini aliran sungainya besar, tak dapat diseberangi." Pangeran Mangkubumi memaksa, besar tekadnya, lalu menyuruh pasukan membuat jembatan Sasak. Adipati Puger menurut. Tak lama kemudian jembatan Sasak sudah jadi. Pasukan kompeni sudah mendengar bahwa Pangeran Mangkubumi datang, bermaksud mendahului menyerang. Tuan Mayor As menabuh genderang perang memanggil pasukan. Komandan kompeni Mayor As ingin mendahului memukul pasukan Pangeran Mangkubumi. Jangan sampai diserang duluan. Pasukan kompeni sudah siap dengan peralatan tempur. Pasukan Mayor As sudah keluar markas. Serdadu Belanda sejumlah 40 dan 400 prajurit Bugis Bali. Sesampai di sungai, kedua kubu terlibat perang berebut jembatan Sasak. Pasukan kompeni mendesak agar pangeran tak menyeberang. Pangeran Mangkubumi mundur ke tempat yang lapang. Kompeni mengejar sambil memberuntung tembakan. Pasukan Mangkubumi berhadapan muka sambil terus mundur, menuntun musuh ke tempat yang luas. Selang satu desa kemudian bertemu sebuah tanah lapang yang sangat luas. Pangeran memberi aba-aba untuk berbalik menyerang musuh. Perang berlangsung seru, saling tembak ramai suaranya. Prajurit berkuda Pangeran Mangkubumi mengepung di kiri kanan sambil terus menembak. Kalau dibalas tembak, mereka segera menghindar. Pasukan kompeni dibuat bingung. Lama-lama pasukan kompeni dongkol hatinya. Serdadu daratnya sudah lelah. Napasnya tersengal-sengal. Diterjang amukan pasukan Mangkubumi, banyak serdadu kompeni tewas. Tuan Mayor As tewas terkena tombak. Prajurit Bugis Bali banyak yang dibantai dalam duel 1 lawan 1. Prajurit Bugis yang mati 70 orang. Serdadu Belanda kulit putih yang mati ada 28. Sisanya berlarian menyelamatkan hidup, menyebar kemana-mana, menabrak-nabrak, kebingungan karena yang mengejar bertebaran di mana-mana. Sangat mengenaskan keadaannya. Sisa pasukan kompeni yang masih hidup mengungsi ke Demak dan Semarang. 3 punggawa, Raden Somodipuro, Tumenggung Suryo Nagoro, dan Tumenggung Rono Diningrat
bersama-sama mengejar larinya pasukan Kumpeni ke Demak. Dan juga Raden Martoloyo mengikuti larinya sisa serdadu Kumpeni. Pangeran Mangkubumi menyusul di belakang. Sesampai di Demak langsung mendesak musuh. Bupati Demak Tisno Wijoyo mencoba menghadang, tetapi tak mampu. Semua bingung mengikuti yang sedang lari mengungsi ke pelabuhan. Dalam keadaan ketakutan, mereka terus lari ke Semarang. Bupati Demak Ronggo Tisno Wijoyo melapor ke Kumendur Teling bahwa kota Demak sekarang sudah diduduki musuh. Sebelumnya musuh menumpas pasukan Kumpeni pimpinan Mayor As. Tuan Kumendur sangat marah. Kumendur segera memerintahkan pasukan yang lewat laut berangkat lebih dahulu. Tuan Kumendur Teling akan menyusul melalui darat. Alkisah Pangeran Mangkubumi sesampai di Demak menduduki wilayah bagian selatan. Para prajurit sangat bersukacita karena mendapat jarahan yang banyak. 2 malam kemudian pasukan Kumpeni yang lewat laut telah sampai. Mereka berhenti di tengah laut lalu menyiapkan sekoci untuk mendarat. Di saat pasukan Mangkubumi bergembira, tak sadar ada musuh yang siap menyerang. Peristiwa ini terjadi di tahun Dal. Sejumlah 100 serdadu Belanda dipimpin Mayor Pal, 150 prajurit Bugis, dan 100 prajurit Bali malam-malam menyelinap ke dalam kota. Pasukan Pangeran Mangkubumi sedang terlena. Menjelang pagi datangnya musuh. Pasukan Kumpeni segera menuju pintu markas pasukan Mangkubumi. Terjadi pertempuran ramai berebut tempat. Pangeran menghendaki perang terbuka, tapi ada yang memberitahu bahwa akan datang lagi pasukan Kumendur melalui darat dengan prajurit yang banyak. Pilihan terbaik adalah menghindar untuk membingungkan musuh. Raden Somodipuro menghancurkan gebyok belakang, lalu menjebol pagar selatan. Rumah yang dipakai markas dibakar. Secara berangsur para prajurit keluar dari pintu belakang menuju arah tenggara. Pasukan Mangkubumi terus bergerak menghindar. Sesampai di desa Godong, pasukan berhenti untuk menata barisan. Pasukan Kumpeni berhasil menduduki Demak. Kumendur Teling sudah datang bersama Mas Ronggo Tisno Wijoyo. Kumendur Teling bertanya, "Mana Pangeran Mangkubumi?" Kata Mas Ronggo, musuh yang datang sampai di Demak adalah Pangeran Mangkubumi. Kata orang Demak yang ditanya, "Belum pasti karena pasukannya sedikit. Tidak ada yang melihat benar pangeran atau bukan." Tuan Kumendur sangat marah. Mas Ronggo dipukul karena dikira berbohong. Mas Ronggo pingsan seketika. Pada hitungan ke-6, Mas Ronggo bangun. Hitungan ke-7, Mas Ronggo meraih gagang keris, diputar ke depan sambil melotot matanya. Segera keduanya dikerubuti orang banyak. Orang-orang berusaha melerai. Tuan Kumendur naik kuda lalu pergi. Berpacu kencang bersama 100 dragonder kembali ke Semarang. Mas Ronggo tak mengejar, hanya mengikuti bersama pasukan berjalan pelan-pelan saja. Pasukan Kumpeni yang berada di Demak mendengar bahwa musuh ternyata di Godong. Segera berangkat pasukan Kumpeni untuk menyerang. 2 tumenggung menyertai dengan membawa pasukannya masing-masing. Sudah hampir sampai di desa Godong. Pangeran Mangkubumi sudah mendengar kedatangan musuh. Segera menyiapkan pasukan. Musuh akan dihadapi di tempat yang luas. Pasukan dibagi menjadi 4 grup. Di dalam desa terdekat ditempatkan pasukan pilihan, dipilih dari mereka yang tangguh dalam berperang. Ketika pasukan Kumpeni datang, langsung memberondong dengan tembakan. Pasukan Pangeran Mangkubumi menghindar ke kiri. Ketika Kumpeni sedang mengisi senjata, gantian mereka diserang dengan tombak. Banyak pasukan Kumpeni yang terkena. Kumpeni mundur ke timur, tapi dikejar pasukan dari barat, yang di selatan menembak dengan mengambil posisi terbuka.
Ketika Kumpeni terpancing ke selatan, yang di timur langsung menerjang. Pasukan Kumpeni bingung, lalu masuk ke desa bermaksud bersembunyi. Tidak tahu bahwa di desa sudah ditempatkan pasukan pilihan. Begitu masuk, langsung dibantai. Banyak serdadu Kumpeni tewas. Semakin bingung mereka, saling menoleh dan menabrak. Dua bupati dan Tuan Mayor Pal lari terbirit-birit, memacu kuda mengungsi ke Semarang. Anak Tumenggung Atmonagoro bernama Martowijoyo kemudian menyerah, lalu diangkat sebagai bupati dengan nama Raden Tumenggung Suronoto, berkedudukan di Demak Utara. Adapun di selatan yang ditunjuk menjadi bupati adalah Sumojoyo, seorang keponakan Pangeran Wijil, penguasa otonom di Kadilangu. Sumojoyo seorang yang perkasa dan prajurit yang pemberani. Lalu oleh pangeran diberi nama Pangeran Tumenggung Godomastoko. Sementara itu dua bupati dan pasukan Kumpeni yang lari sudah sampai di Semarang. Salang tunjang polahnya tak menghitung malu. Mereka segera melapor kepada Tuan Kumendur dan menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal sampai akhir. Kumendur Teling sangat heran karena perangnya berputar-putar. Musuh muncul menghilang seperti hantu.